Jeda. Jeda. Udah keluar gambarnya? Udah langsung. Gitu. Nah, sini. Keluar gak Mas Panji? Ini main delok dari sini. Mau salah. Nah, ini udah. Enggak ya di Facebook. Facebook. Enggak, langsung. Langsung. Iya, dulu begini. Oh udah. Sudah. Udah. Jeda lah tadi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, segenap pengurus kampus jalanan yang semoga Allah merahmati kita semua. Tentunya tidak ada rasa syukur yang paling pantas kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa memulai lagi aktivitas kita yang lumayan lama terhenti dan menjadi rahasia umum. Kita ketahui bersama, tidak lain tidak bukan karena ada wabah, ada musibah yang sedang menimpa kita semua pada kesempatan kali ini, ya, yaitu musibah virus corona, yang mana mau tidak mau kita harus mengurangi aktivitas berkumpul atau kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk mengumpulkan massa untuk dalam rangka ikhtiar untuk menghindari penularan dari virus yang kita kita hindari tersebut, ya. Tapi tentunya Allah memberikan jalan keluar, yaitu ada jalan keluar yang lain, ada wasilah perantara yang lain agar tetap kita belajar, ya. Walaupun mungkin tidak berkumpul langsung semuanya, tapi kita masih punya wasilah yang lain, yaitu dengan media elektronik, ya. Sekarang ada berbagai macam media sosial, ya, entah dengan IG, Instagram atau dengan Facebook dan yang lainnya. Alhamdulillah itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk belajar bersama, walaupun mungkin tidak kurang maksimal, tapi minimal kita bisa ambil sebagian, ya. Sebagaimana dalam kaidah fikih dikatakan, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, atau ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita dapati semua, maka jangan dihilangkan dan ditinggalkan sebagian besarnya. Misalnya kita tidak bisa maksimal mendapatkan semua, ya minimal sitik-sitik wae sudah dapat. Itu mending daripada tidak sama sekali, ya. Dan tentunya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan, ya, dibukakan pintu rahmat, diampuni dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk menyongsong menghadapi bulan Ramadan ini perlu didasari dengan ilmu, ya, sebagaimana telah masyhur, telah terkenal di statement pernyataan para ulama, termasuk Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Sebelum berucap, sebelum beraktivitas harus dilandasi ilmu terlebih dahulu. Dan tentunya karena kita akan mendapati atau akan menyongsong bulan Ramadan, ya, perlu untuk mendasari ilmu dulu. Bagaimana tentang fikih puasa, bagaimana tentang tata cara puasa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, dengan penjelasan para ulama, yang akan kita ambil insyaallah dari satu kitab, yaitu kitab Al-Fiqhul Muyassar, kitab fikih muyassar, fikih yang mudah,
fi Dhau'il Quran wa Sunnah, dan nanti akan ada tambahan dari kitab fikih yang lain yaitu Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, dan mungkin nanti ada juga tambahan dari sumber-sumber yang lain, kita angkat pembahasan-pembahasannya. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin juga ada sedikit kesedihan ya, enggak tahu nanti Ramadan itu kita, kalau puasa insya Allah bisa, karena puasa tidak harus menuntut untuk berkumpul banyak orang ya. Puasa tidak harus menuntut berkumpul banyak orang. Tapi mungkin potensi yang akan hilang adalah buka puasa bareng. Buka puasa bareng, kemudian sholat tarawih jamaah, kemudian sholat-sholat yang lain. Yang mana realitanya sampai sekarang ternyata ya, penyebaran virus corona ya belum berkurang, justru malah semakin menanjak, semakin naik ya. Dan kita bukan suudzon ya, tapi sepertinya dari tanda-tanda itu, yang mana Ramadan tinggal beberapa hari lagi, sepertinya kondisinya nanti di bulan Ramadan juga tidak akan jauh beda. Itu mungkin sholat Jumat juga masih ditiadakan, begitu juga sholat jamaah pun juga sebagian masjid mempraktekkan untuk tidak melaksanakan sholat jamaah berdasarkan himbauan ulama ya, dari fatwa MUI, fatwa lembaga organisasi Islam yang lain, juga fatwa ulama dari luar negeri dan yang lainnya. Dan sepertinya ya, kita ambil pahitnya sepertinya Ramadan juga taraweh dan yang semisalnya kayaknya kita nggak bisa seperti bulan yang atau tahun-tahun yang lalu ya. Tapi bisa jadi ada keajaiban, bisa jadi Allah mengendaki sesuatu yang lain ya. Allah Maha Mampu, Allahul Qadir ya. Allahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, Allah yang memiliki itu semua dan Allah Maha Mampu untuk merubahnya. Bisa jadi kemudian tiba-tiba virusnya hilang, Allah Maha Mampu. Tapi misalnya tidak, maka insya Allah gimana? Dalam sisi pahala gimana? Apa kita dapat pahala yang sama? Insya Allah tetap dapat pahala yang sama. Insya Allah tetap kita dapat pahala taraweh seperti halnya berjamaah. Insya Allah kita akan dapatkan pahala-pahala yang lain yang sama. Ini merupakan kabar gembira bagi kita semua jamaah sekalian, teman-teman sekalian. Karena seseorang itu jika dia terhalangi dari melakukan suatu ibadah karena adanya uzur syar'i, maka tetap akan tertuliskan bagi dia pahala yang sempurna. Jika sebelumnya dia punya kebiasaan melakukan ibadah itu, tarawih berjamaah, kemudian kegiatan ibadah yang lain berjamaah yang lain, kemudian ternyata ada uzur syar'i yang menghalangi dia untuk melakukan ibadah itu, maka tertulis bagi dia pahala sempurna ya. Jadi mungkin kesedihan kita, mungkin hilangnya suasananya ya. Suasananya akan berbeda, tapi dari sisi pahala jangan bersedih, insya Allah sama ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam banyak dalil ya. Misalnya tentang dalilnya dari kejadian tahun 2 Hijriyah ya, sedikit ini mukadimah ya. Tahun kedua Hijriyah, Utsman ibn Affan beliau tidak ikut perang Badar. Tahun 2 Hijriyah ada perang Badar Kubro. Tapi Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena istrinya Ruqayyah sedang sakit. Pada saat itu Ruqayyah sedang sakit parah, maka Nabi SAW menyuruh suaminya itu Utsman untuk tidak ikut perang Badar. Menetaplah kamu di rumah merawat istrimu. Sampai kemudian perang Badar selesai, Rasulullah SAW dan kaum muslimin diberikan kemenangan dan mereka dapat ghanimah. Ketika sampai ke kota Madinah, diberi kabar bahwa putrinya Nabi Ruqayyah meninggal. Tapi ya, Nabi SAW tetap membagi jatah ghanimah kepada Utsman. Padahal Utsman tidak ikut perang. Tapi kenapa tetap dapat jatah ghanimah? Karena Utsman tidak ikut perang Badar bukan karena hawa nafsunya, bukan karena tidak berani, tapi karena ada uzur merawat istrinya yang sedang sakit. Ya, ketika dapat uzur yang syar'i, maka dia terhitung seperti seakan-akan beramal ikut jihad. Makanya dia mendapatkan jatah ghanimah yang sama. Ini sama kita juga ketika mendapatkan suatu halangan syar'i untuk melakukan suatu ibadah, maka tetap tertulis bagi kita pahala yang sempurna seperti kita ikut ya.
Makanya dalam hadis disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, kalau tidak keliru hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Inna bil madinati la rijalan ma qata'tum wadiyan wa ma sirtum masiran illa syarakukum fil ajr habasahum al-udhru." Nabi mengatakan, sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tidak ikut dengan kalian. Ini Nabi sedang menceritakan tentang kondisi perang. Nabi ngomong kepada sahabatnya yang ikut perang, "Wahai sahabat-sahabatku yang ikut perang, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tertinggal, tidak ikut perang bersama kita, tidak ikut memotong lembah-lembah, maksudnya mengarungi lembah, dan juga tidak ikut melakukan perjalanan, tapi apa? Syarakukum fil ajr, tapi mereka membersamai kalian dalam masalah pahala. Pahalanya tetap apa? Dapat sama. Habasahum al-udhru, karena mereka tidak ikut itu karena terhalangi oleh uzur. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, ya, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana muqiman sahihan." Nabi mengatakan, jika ada seorang hamba yang sakit atau dia sedang safar, melakukan perjalanan jauh, maka tetap tertulis pahala amal soleh, ya, tetap tertulis pahala kebaikan bagi dia, seperti halnya ketika dia sedang mukim atau ketika dia sedang sehat, yaitu ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan, kemudian dia terhalangi dari melakukan ibadah itu karena ada udzur syar'i. Ini semoga misalnya nanti kita mendatangi Ramadan dan ternyata kita tidak bisa melakukan rutinitas kebiasaan ibadah kita seperti Ramadan sebelumnya, karena memang ada uzur, ya, penyakit yang masih menyebar, virus yang masih menyebar, kemudian ini menjadi satu sebab kita mendapatkan uzur. Insyaallah ibadah yang kita lakukan walaupun di rumah, kita mendapatkan pahala sebagaimana kita melakukannya di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin nanti tidak terlalu panjang, ya, cuman beberapa menit saja, mungkin sampai jam 8.15, ya, agar tidak terlalu panjang. Kemudian nanti dilanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan insyaallah ini akan kita bahas setiap hari, ya, setiap hari sampai selesai pembahasan Kitabus Shiyam atau pembahasan puasa. Tayyib, kita masuk di kitab Fikih Muyassar, kita masuk di Kitabus Shiyam, bab pembahasan tentang puasa. Al-babul awal, bab yang pertama. Bab yang pertama, Muqaddimatus Shiyam, yaitu permulaan, ya, muqaddimah tentang puasa. Ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Permasalahan yang pertama, ta'rifus shiyam, yaitu definisi puasa. Definisi puasa. Puasa itu secara bahasa Arab atau secara etimologi, ya, tinjauan bahasa, puasa as-shiyam itu artinya al-imsak, artinya menahan. As-shiyam artinya al-imsak atau menahan. Jadi kalau ada orang yang pas setelah sahur imsak, itu berarti tahan, gitu, ya, tahan, tidak boleh makan lagi, ya, walaupun itu keliru, ya, boleh makan, ya. Batas akhir seseorang tidak boleh makan adalah ketika sudah masuk waktu fajar atau waktu subuh. Adapun imsak itu sejatinya dia cuma memberitahu bentar lagi akan masuk waktu subuh, ya. Jadi as-shiyam itu secara definisi bahasa Arab artinya al-imsak, artinya menahan. Menahan apa saja? Orang nahan makan, nahan minum, nahan ngomong, nahan bepergian, ya, itu cocok dinamakan dalam bahasa Arab shaim. Seperti dalam surat Maryam, ya, dalam surat Maryam mengatakan, "Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiyya." Allah mengatakan, mengisahkan Maryam alaihissalam, dia mengatakan, "Inni nazartu lirrahmani shauma." Sungguh aku bernazar kepada Allah berpuasa, itu menahan diri. Apa yang ditahan? Falan ukallimal yauma insiyya. Aku tidak akan ngajak omong hari ini seorang pun. Yaitu dia, Maryam waktu itu menahan dirinya untuk tidak ngomong dengan seorang pun. Jadi
Maryam ketika menahan diri untuk tidak ngomong ini cocok dinamakan siam atau puasa. Itu pengertian secara bahasa. Pengertian secara istilah fikih, Masya Allah ini suaranya dua nih. Lanjut. Pengertian secara istilah fikih, puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'an niyyah min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams. Adapun kalau pengertian puasa dalam tinjauan ulama fikih adalah al-imsaku anil akli, yaitu menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan menahan diri dari segala apa saja yang membatalkan puasa. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan segala apa saja yang membatalkan puasa, karena nanti pembatal puasa banyak, tidak hanya makan dan minum. Jadi orang menahan dirinya dari apa saja yang nanti membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar, yaitu masuk waktu subuh, sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyyah, harus disertai dengan niat. Jadi seorang menahan diri, makan dan minum dan yang lain sebagainya dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Rukunnya, rukun dari puasa apa? Rukun itu adalah sesuatu yang wajib untuk terpenuhi. Rukun, kemudian syarat, itu pengertiannya hampir sama, yaitu suatu hal yang wajib terpenuhi, wajib untuk dilakukan. Rukun dan syarat. Bedanya kalau rukun, fahiya fi mahiyatis syai' atau fi dzatis syai'. Bedanya kalau rukun itu dia masuk sudah pada ibadahnya. Itu rukun itu sudah masuk kepada rangkaian ibadahnya. Adapun kalau syarat itu mendahului ibadahnya. Dua-duanya wajib, ya. Dua-duanya wajib untuk terpenuhi, tidak boleh untuk ditinggalkan. Cuman bedanya antara rukun sesuatu dengan syarat sesuatu, kalau rukun itu sudah masuk dalam amalan ibadahnya. Adapun kalau syarat itu mendahului ibadahnya. Jadi syarat itu hal-hal yang harus terpenuhi sebelum ibadah dilakukan. Tapi kalau rukun itu bagian dari ibadah itu sendiri. Seperti misalnya sholat. Salah satu dari rukun sholat adalah berdiri, membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram. Nah, itu semua sudah masuk ketika masuk dalam ibadah yang namanya sholat. Adapun kalau syaratnya, maka itu mendahului sholat. Seperti menghadap kiblat, masuk waktu sholat, bersih dari najis, bertoharoh terlebih dahulu, menutup aurat, dan yang semisalnya. Jadi kalau rukun dan syarat itu sama-sama wajib, cuman bedanya kalau rukun itu sudah masuk kepada fisik dari ibadah itu sendiri. Adapun kalau syarat itu sebelumnya. Nah, dari pengertian puasa tadi, maka rukun puasa itu ada dua. Pertama, al-imsaku anil muftirat. Yang pertama adalah rukunnya adalah menjaga diri dari segala apa saja yang membatalkan puasa. Menjaga diri dari segala apa saja yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini harus terpenuhi. Kalau sampai tidak terpenuhi berarti puasanya batal. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail." Allah mengatakan, makanlah kalian dan minumlah sampai terang, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Benang putih dari benang hitam. Benang putih itu maksudnya terang benderangnya siang, benang hitam itu maksudnya adalah gelapnya malam. Yang membedakan antara siang dan malam itu adalah waktu fajar. Maksudnya boleh makan dan minum sampai batas akhir waktu fajar. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah kalian menahan dari makan dan minum itu sampai malam hari, yaitu terbenamnya matahari. Jadi menahan dari makan dan minum ini rukun yang pertama. Rukun yang pertama yang harus terpenuhi dari semenjak fajar sampai terbenamnya matahari. Rukun yang kedua adalah niat. Ya. Rukun kedua adalah niat. Bi an yaqsida shaim bihadzal imsak anil muftirat ibadatallahi azza wa jalla. Fabin niyah tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil ibadah an ghairiha minal a'mal
wan binniyah tatamayyuzul ibadat ba'duha an ba'din. Yang kedua syaratnya harus berniat, ya, bahwa dia menahan makan dan minum ini niatnya sebagai sebuah ibadah. Ya, niatnya sebagai sebuah ibadah, bukan untuk diet, bukan untuk amalan-amalan kebiasaan saja, bukan untuk ditujukan kepada selain Allah, tapi benar-benar niatnya untuk ibadah. Karena tujuan niat itu apa? Kalau kita membahas disiplin ilmu kaidah fikih, al-qawaid al-fiqhiyah, adanya niat itu paling tidak tujuannya ada dua. Yang pertama, tamyizul ibadati anil adat. Niat itu tujuan pertama adalah untuk membedakan antara mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Ya, adanya niat itu untuk membedakan mana yang kebiasaan, mana yang ibadah. Karena terkadang ada suatu amalan ibadah itu sama dengan suatu kebiasaan, maka dibutuhkan niat untuk menjadikan yang ini ibadah, yang ini kebiasaan. Contohnya puasa. Bisa saja orang yang tidak makan, ya, bisa saja orang tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore, tapi kebiasaan dia ini untuk mengurangi lemak misalnya. Nah, kalau dia sebelumnya tidak ada niat bahwa itu sebagai ibadah, maka tidak bisa masuk kategori ibadah. Sebagaimana nanti dalam pembahasan mandi besar, mandi janabah. Mandi janabah ibadah. Tapi seseorang terkadang mandi biasa. Ada yang mandi pagi-pagi cuma sekedar membersihkan badannya, ada yang mandi siang hari karena kepanasan biar seger, ada mandi yang mungkin menyongsong sholat Jumat misalnya, ada mandi yang karena dia junub setelah berhubungan badan dengan pasangannya. Nah, kalau orang tiba-tiba mandi tanpa disertai niat sebelumnya, nah ini yang mana? Mandi yang mana? Apakah mandi yang kebiasaan atau mandi yang ibadah? Maka dibutuhkan niat. Jadi niat itu tujuan pertama untuk membedakan mana yang kebiasaan, mana yang ibadah. Ketika ada niatnya itu sebagai ibadah, maka mandi yang dilakukan tadi sebagai mandi ibadah. Ketika ada niat sebelum menahan dari makan minum, maka niatnya ini menjadikan menahan diri dari makan dan minum sebagai puasa, sebagai ibadah. Nah, tujuan kedua adalah niat itu adalah tamyizul ibadat ba'dhiha an ba'din. Tujuan kedua adanya niat adalah untuk membedakan antara ibadah satu dengan yang lain. Ibadah itu macam-macam, dibutuhkan niat untuk membedakan. Ada orang sholat 2 rakaat, ada orang sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? 2 rakaat itu ada banyak. Bisa jadi sholat ba'diyah wudu, bisa jadi ini sholat taubat misalnya, bisa jadi ini sholat duha, bisa jadi ini sholat qobliyah subuh, bisa jadi qobliyah zuhur. Tiba-tiba orang masuk masjid sholat 2 rakaat. Sholat apa? Harus dibedakan dulu. Nah, pembedanya dengan niat. Jadi ada 2 rukun orang berpuasa. Pertama adalah niat, ya, niatnya harus ada. Yang kedua adalah dia menahan diri dari makan dan minum dan apa saja yang membatalkan puasa semenjak terbitnya matahari, terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari ya. Kalau terbitnya matahari sudah siang. Ini terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, kemudian permasalahan selanjutnya kita membahas hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib ya. Tapi kita baca sedikit ya dalilnya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sudah masyhur, Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kutiba aujaba, diwajibkan atas kalian itu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sebagaimana juga di ayat setelahnya, ayat 185, Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda. Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu.
itu berpuasalah, maksudnya semua jadi wajib berpuasa. Karena sebelumnya puasa Ramadan itu wajib, tapi ada opsi untuk tidak puasa, bayar fidyah. Entah bagi orang yang mampu atau tidak mampu. Ya, di ayat sebelumnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa boleh bayar fidyah. Boleh bayar fidyah ini sebelumnya umum pada siapa aja, tidak hanya terkhusus. Nanti kemudian ayat ini dinasakh, atau mungkin bisa dikatakan ditaksis, dikhususkan. Sebelumnya ayat ini berlaku untuk semua orang, entah yang tua renta, entah yang ibu hamil, entah yang orang sehat, entah orang yang sedang ini, yang penting dia merasa tidak kuat berpuasa, maka dia boleh bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang tidak mampu maka boleh bayar fidyah. Tapi kemudian turun ayat yang setelahnya ini, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang mendapati menyaksikan bulan Ramadan maka wajib puasa. Tidak ada opsi lagi untuk bayar fidyah. Tidak ada opsi lagi untuk bayar fidyah. Semuanya wajib puasa. Ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu itu menasakh, menghapuskan hukum dari ayat sebelumnya, yaitu orang punya opsi untuk puasa atau tidak puasa, yang penting bayar fidyah. Kemudian dihapuskan untuk ayat itu. Tapi para ulama tafsir, para sahabat yang mengatakan faman syahida minkum syahra falyasumhu itu tidak menghapuskan hukum semuanya, tapi masih ada yang disisakan, yaitu siapa? Tua renta. Orang yang tua renta, sudah sepuh, atau juga orang yang punya penyakit parah yang kemungkinan besar sakitnya, kemungkinan besar tidak sembuh, alias kemungkinan sembuhnya sangat kecil, bagi mereka berdua tetap boleh untuk untuk membayar fidyah. Adapun yang orang-orang yang masih muda-muda, yang sebelumnya ada opsi untuk bayar fidyah, kemudian dihapuskan, mereka harus berpuasa. Ya, itu salah satu dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis ada banyak juga, tapi saya bacakan satu saja. Hadis yang sudah masyhur riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, itu pertama, bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, kemudian mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Kemudian wa shaumi Ramadan, dan kemudian berpuasa Ramadan. Wa hajjil baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila, kemudian berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Jadi puasa bagian dari rukun Islam. Nah, di sini menunjukkan kewajibannya. Jadi puasa Ramadan wajib dengan nas Al-Qur'an, wajib dengan nas hadis, juga ijma. Dikatakan di sini waqad ajma'atil ummah. Para ulama semua juga ijma, yaitu konsensus, semuanya sepakat, tidak ada yang mengatakan puasa tidak wajib, puasa Ramadan ya. Jadi di sini puasa diwajibkan dengan 3 dalil. Dalil dari Quran, dalil dari hadis, dan juga ijma atau konsensus para ulama. Baik, mungkin satu pembahasan lagi ya. Satu pembahasan lagi, kemudian nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Permasalahan yang ketiga, aqsamus shiyam, pembagian puasa. Jadi puasa itu dibagi menjadi 2. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang tatawwu atau sunnah, tidak wajib. Jadi puasa terbagi 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnah dalam artian di sini sunnah menurut para fuqaha, ya. Sunnah menurut ahli fikih, yaitu sesuatu yang jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Jadi sunnah di sini dalam artian para ahli fikih. Jadi yang pertama wajib, yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib di sini ada 3, yaitu puasa Ramadan yang pertama, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa kafarah, puasa sebagai penembusan ya. Tapi pembahasan kita di kitab ini akan membahas tentang puasa Ramadan. Tapi puasa wajib dalam syariat kita ada 3, yaitu puasa Ramadan ya, kemudian yang kedua puasa nazar, yang ketiga adalah puasa kafarah.
puasa Ramadan yang akan kita bahas, puasa nazar itu apa? Nazar itu artinya adalah ilzamul abdil mukallafi nafsahu ta'atan lillahi ta'ala allati la tajib alaihi syar'an. Jadi nazar itu adalah ilzamul muslim al-mukallaf nafsahu ta'atan lam tajib alaihi syar'iyan atau lam tajib alaihi syar'an. Nazar itu pengertiannya adalah seorang muslim yang mukallaf, seorang muslim yang sudah balik akil, ya, berakal, sehat walafiat, dia mewajibkan untuk dirinya suatu ibadah yang sejatinya sebelumnya tidak wajib. Itu namanya nazar. Seorang yang, ya, melazimkan untuk dirinya sendiri suatu ibadah yang tidak wajib menjadi wajib untuk dirinya. Nah, ini nanti wajib untuk dipenuhi. Misalnya ada orang mengatakan, saya nanti kalau keterima di universitas yang saya inginkan, misalnya kalau saya bisa masuk UGM, atau saya bisa masuk universitas ternama, atau saya bisa keterima pekerjaan, ya, di suatu perusahaan, saya nanti akan puasa 3 hari misalnya, atau saya nanti akan menyembelih kambing, atau saya nanti kalau diterima saya akan mentraktir teman-teman misalnya. Jadi hal-hal yang sejatinya sedari awal tidak wajib. Dia puasa tidak wajib, dia nyembelih hewan tidak wajib, dia mentraktir temannya juga tidak wajib. Tapi ketika dia melazimkan itu untuk dirinya, namanya nazar. Nah, ketika orang bernazar puasa, maka wajib untuk dipenuhi. Saya, ya Allah, kalau misalnya saya keterima UGM, saya nanti akan puasa 1 minggu. Maka ketika dia keterima di UGM, maka wajib baginya puasa 3 hari. Ya. Ini nazar. Yang kedua, puasa kafarah. Kafarah itu puasa untuk penebusan dosa. Dan penebusan dosa ada banyak, ya. Seperti juga kafarah melanggar puasa sendiri. Maksudnya orang yang berpuasa Ramadan, ada dalam hadis, orang puasa Ramadan, dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah saya binasa. Nabi mengatakan, wa ma ahlakaka, apa yang menjadikan engkau binasa? Dia mengatakan, waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya berhubungan badan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka, ya, orang ini sama Nabi disuruh untuk membebaskan budak. Dia nggak mampu. Bagaimana saya membebaskan budak? Saya sendiri orang miskin. Ya udah, kamu memberi makan 60 orang miskin. Apalagi beri makan 60 orang miskin? Wong saya. Yang kedua adalah dia suruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wah, saya tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya udah, kamu memberi makan 60 orang miskin. Dan seterusnya. Poinnya adalah ini namanya puasa kafarah. Misalnya dia puasa 2 bulan berturut-turut, ini sebagai penebusan dosa dia karena melanggar aturan Allah. Pas bulan puasa Ramadan dia berhubungan badan dengan istrinya di siang hari. Atau juga kafarah yang lain. Kafarah karena menyelisihi janji. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ya, Allah mengatakan Allah tidak akan menghukum dalam sumpah-sumpah kalian. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak memberikan hukuman kepada kalian dalam sumpah yang lagu, sumpah yang sia-sia, bukan sungguh-sungguh. Tapi yang akan dihukum adalah sumpah yang sungguh-sungguh. Seorang berjanji, ya, ingin melakukan sesuatu, kemudian dia menyelisihi janjinya, sumpahnya. Kemudian maka kalau sampai diselisihi, maka dia wajib membayar kafarah. Kafarahnya apa? It'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin diberi makan, ya, dari makanan yang levelnya pertengahan, tidak terlalu mewah juga tidak terlalu murah. Kalau tidak bisa, au kiswatuhum, boleh memberi mereka pakaian, au tahriru raqabah. Kalau tidak bisa juga boleh membebaskan budak. Tapi barang siapa yang tidak mampu, fasiyamu salasati ayyam. Kalau tidak mampu memberi makan, ngasih pakaian atau membebaskan budak, maka baginya berpuasa 3 hari. Ini namanya puasa kafarah dan itu wajib. Ya.
Jadi dalam pembahasan syariat kita, puasa itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu ada 3, yaitu puasa Ramadan yang akan kita bahas, kemudian puasa nadar tadi sudah dijelaskan, kemudian puasa kafarah sebagai penebusan dosa. Dan puasa sunnah nanti juga akan ada penjelasannya, dan saya rasa mungkin sampai permasalahan ketiga terlebih dahulu. Besok pertemuan akan datang kita akan membahas tentang keutamaan puasa, kemudian syarat wajibnya puasa, kemudian bagaimana cara menetapkan masuknya bulan Ramadan. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya, ngerayan ya pertama kali. Bagus kalau nanti ada pertanyaan, ya kalau ada pertanyaan nanti bisa via Facebook dikomentari pertanyaannya apa. Nanti kemudian bisa kita carikan jawabannya besok di pertemuan yang akan datang. Awal mula mukaddimah kita menjawab pertanyaan itu, insyaallah. Ya, mungkin itu dulu, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.